Paling kalian tanya dan kalian tunggu-tunggu ya terkait info Open Mainnet itu kriterianya seperti apa yang akan Pi Network lakukan ke depannya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back again to my special channel King Fat Channel yang pastinya selalu kalian tunggu-tunggu ya. Semoga tetap selalu semangat dan sukses buat teman-teman semuanya di King Fat Channel, khususnya yang sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, to the point, langsung aja guys kita bahas sesuatu yang spesial dan info besar ini. Nah, ini Fat semangat banget nih habis baca dan juga analisa terkait info-info atau tujuan Pi Network di tahun depan 2024. Di situ juga pastinya teman-teman paling kalian tanya dan kalian tunggu-tunggu ya terkait info Open Mainnet itu kriterianya seperti apa yang akan Pi Network lakukan ke depannya guys. So ini pastinya berita yang sangat menggembirakan buat kita semua untuk target kita ke depannya. Dan juga pastinya tahun depan bakalan banyak orang-orang yang menyesal, khususnya yang menganggap remeh atau ya ngomongnya sembarangan terkait Pi Network. So tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja cek secara detail, secara spesifik informasi yang lumayan banyak ini. Langsung aja ke TKP, let's go. Oke guys, kita sudah berada di tampilan utama yang pastinya kalau teman-teman buka, waduh, menambah semangat kalian ya. Bahwasanya kan Fat udah bilang ini project bukan project abal-abal guys. Jadi baik pioner maupun haters ya nggak apa-apa, ikuti aja gitu kan. Yang pioner ya alhamdulillah bersyukur ya, nanti nggak nyesel. Berbanding terbalik ya, kalau haters mah siap-siap penyesalan jilid kedua. Kalau dulu kan Bitcoin nih Fat sempet nggak ikut guys, cuma tahu doang. Nah mungkin Pi Network ini bakalan banyak patah hati ya. Oke, langsung aja kita bedah guys ya. Silahkan diikuti dari awal sampai akhir biar nggak miskom, karena teman-teman itu banyak yang ngomong dulu sebelum difahami. That's wrong guys, itu salah ya. So let's go and follow me. Fat jelasin detail rinci ya. Kalau ini kan hanya tampilan di menu aplikasi kita guys ya, Pi Network Update. Nah kalian bisa lihat nih ya. Wow, ini adalah bocoran guys di tahun depan nih 2024 goals. Oke, langsung aja guys kita cekidot, kita baca, pahami ya. Nah, ini sebelum lanjut, Fat juga ingin menyampaikan terkait prediksi Fat Open Mainnet itu kapan. Nah, bener kan ya? Jadi pihak core team itu tahun depan juga mengusahakan guys, bahwasanya ya kalau bisa tahun depan itu Open Mainnet. Tapi di sini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dulu, nggak asal buka toko, nggak asal buka pasar dan sebagainya. Pastinya kan elemen-elemen yang harus dilengkapi itu kan harus matang, harus sempurna dulu gitu kan. Dan juga bukan hanya faktor internal Pi Network ya. Fat juga yakin bahwasanya Pi Network ini juga ingin memanfaatkan yang sedang rame saat ini guys ya. Momen halving Bitcoin tahun depan dan juga nanti ada bull run-nya. Nah, di sini banyak project-project baru atau project-project yang juga ingin memanfaatkan momen ini guys. Jadi jangan cuma taunya di Pi Network doang. Kalian harus banyak wawasan di luar Pi Network juga. So di sini langsung aja to the point guys dari Pi Core Team baru aja. Di sini Core Team menyampaikan bahwasanya juga mencita-citakan guys Open Mainnet itu terjadi 2024. Tapi bukan suatu kepastian ya. Ini tujuan utama di tahun depan guys ya. Tujuan itu untuk mencapai Open Mainnet atau Open Network. Di sini bergantung ketiga kondisi konkret yang pastinya vital atau juga bisa dibilang ya sangat kritis ya bagi Pi Network guys. Untuk langkah-langkah tersebut disampaikan juga guys, yaitu membutuhkan ya usaha-usaha yang kolektif dari teman-teman pioner, kemudian pengembang komunitas atau aplikasi ya, juga core team.
Dan ada plus-plusnya juga nih terkait faktor-faktor eksternal yang tidak terkontrol guys ya. Maka di sini bakalan disampaikan detailnya itu di website atau blog Pi Network. So langsung aja kita bahas, kita sikat guys. Oke, let's go menuju ke informasi di websitenya. Oke, langsung aja guys. Ini sudah berada di tampilan website atau info yang detail banget di sini. Teman-teman silahkan simak dari awal sampai akhir dan jangan miskom. Pengumuman jaringan rencana jaringan terbuka Pi atau Open Network atau Open Mainnet, ya terserah lah istilahnya, bebas guys ya. Nah di sini jangan lupa untuk di like. Wow, it's amazing guys, and also exciting news for us. Ini waduh kabar yang besar dan juga menggembirakan pastinya ya untuk kejelasan tahun depan. Kalau nggak jelas ya mungkin Fat udah tinggalin project ini guys, buang-buang waktu gitu kan. Oke, langsung aja. Ini pengumuman bahwasannya ya dipersiapkan banget guys di tahun depan, tahun 2024. Kalian bisa baca-baca sendiri di awal-awal ya, tetek bengeknya atau prolog pembukaannya, silahkan. Nah, intinya seperti itu teman-teman yang disampaikan di depan tadi. Di sini disampaikan juga nih strategi-strateginya ya. Nah, syarat-syaratnya itu untuk terpenuhi, kalian bisa lihat ini ya. Di kondisi pertama dulu guys, Fat sampaikan. Selesaikan semua pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang teknologi, produk, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi jaringan Pi yang konsisten. Nah, seperti itu teman-teman. Kalian bisa lihat nih, detail banget Pi Network menjabarkan ya atau merencanakan terkait produknya, kemudian bisnisnya seperti apa, bahkan terkait legalitas, hukum, administrasi, dokumen, dan sebagainya itu dipersiapkan juga guys ya. Nanti di video selanjutnya ya Fat juga bahas mungkin ya terkait hal-hal yang nggak disebutkan secara detail di blog atau website ini. Ya Fat bakalan buka juga, jelaskan juga gitu kan. Nah di sini kita langsung ke bawah ini guys ya. Jadi untuk sebagian besar pencapaian teknis dan produk itu ya udah dipersiapkan ya dan tercantum di peta jalan V2 guys atau roadmap yang versi 2 ya. Di sini dibilang udah dirilis hari ini kecuali untuk pekerjaan di bidang bisnis dan hukum. Nah, itu ya. Kemudian untuk roadmap V2 ini juga mengecualikan beberapa pencapaian teknis dan produk karena alasan keamanan. Oke. Jadi ada tanda kutipnya guys ya. Karena berkaitan dengan proyek siluman yang dimaksud untuk dipublikasikan nanti. Wus, kalau bisa dibilang ada surprise, ada kejutan guys. Wah, maknyos ya. Nah ini rahasia-rahasia yang buat berdebar-debar ya, khususnya pioner nih. Apa nih, mungkin kerjasama dengan perusahaan gede, atau mungkin ada aplikasi super app yang super keren gitu kan. Nah kita kan nggak tahu, we don't know guys, oke? Dan siap-siap bagi teman-teman yang skeptis ya, yang nggak yakin, kemudian yang mengatakan aneh-aneh, siap-siap nyesel, oke? Ya gak apa-apa deh, kita senyumin aja teman-teman ya, santai aja, di bawah slow guys. Kemudian di sini dijelaskan guys ya, untuk roadmap versi kedua yang dirilis hari ini akan dilengkapi dan disempurnakan lebih lanjut di kemudian hari. Ya mungkin bakalan ada update-update lagi ya teman-teman ya. Dan status pencapaian baik dalam sejarah, dalam proses, atau dalam jalur masa depan juga akan terus diperbarui sepanjang tahun. Nah ini luar biasa guys ya, selalu ada update. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut terutama akan dilakukan oleh tim inti. Saat ini kami berada di jalur yang tepat untuk memenuhi kondisi 1. Jadi untuk kondisi 1 itu ya bisa dibilang progresnya udah lumayan signifikan. Ya mungkin beberapa persen lagi gitu kan guys. Oke, kemudian yang di kondisi 2 nih, syarat yang kedua nih untuk Open Mainnet apa guys? Capai tujuan berikut dalam KYC jaringan migrasi dan penciptaan utilitas. Nah ini salah satu atau beberapa poin yang juga vital terkait project Pi Network guys ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Kasihan juga teman kita yang belum KYC, yang masih stuck, migrasinya masih ngantri, kayak ngantri sembako atau zakat maut gitu ya. Ya mungkin udah nggak sabaran karena migrasinya itu ada yang juga lumayan lama ya. So teman-teman sabar aja guys, oke? Juga penciptaan utilitas ini kan Fat sudah bocorin kemarin bahwasanya ada dana $1.500 ya terkait program di inkubator. Nah ini kan nggak main-main guys ya.
Kalau yang di sini mungkin ya Fat nggak terlalu lama guys ya. Silakan baca tujuannya ya. Intinya seperti itu. KYC-nya juga lumayan ya. Nah sekali lagi di sini teman-teman nggak harus nunggu semuanya udah KYC migrasi atau aplikasi utilitasnya itu sudah kelar semua baru open mainnet. Nggak gitu guys ya. Jadi jangan sampai disalahartikan, oke? Jadi teman-teman jangan khawatir yang belum selesai. Nah, teman-teman di sini silahkan simak baik-baik. Jadi yang bilang mustahil open mainnet itu ya mungkin ngarang atau dia bermimpi gitu kan, atau masih baru bangun tidur gitu. Ini ya, Fat ulangi lagi guys. Untuk sasaran atau kriteria atau beberapa syarat ya. Kalau nanti open mainnet itu di sini KYC dan migrasinya harus 15 juta pioner telah lulus KYC termasuk KYC penuh dan tentatif guys, oke? Jadi udah ada ukurannya nih. Kemudian 10 juta pioner telah migrasi ke mainnet guys, oke? So, this is the requirements. Ini adalah persyaratan nanti kalau mau ke open mainnet itu ya kalau bisa udah tercapai ini. Dan mungkin tahun depan ya semoga bisa dikebut ya. Semoga bisa tercapai guys. Karena ini nggak mustahil guys ya. Oke, selanjutnya teman-teman untuk kegunaan atau untuk utilitas aplikasi nanti yang ada di Pi Browser itu syaratnya ya kalau bisa minimalnya itu 100 aplikasi Pi yang nanti bakalan ada di Pi Browser atau di mainnet ekosistem guys ya. Yang pertama di sini udah jelas teman-teman silakan baca itu ya, yang ini ya. Nah itu biar nggak salah paham guys. Yang pertama ada di mainnet atau siap untuk mainnet ya, mainnet app atau mainnet ekosistem gitu kan. Kemudian mematuhi kebijakan platform Pi, jangan sampai melanggar, jangan sampai aneh-aneh gitu kan. Kemudian memenuhi kebutuhan sebenarnya dan memberikan manfaat bagi ekosistem Pi ya buat pioner gitu kan. Kemudian yang terakhir 4 merupakan aplikasi yang berbeda aplikasi, yaitu bukan sekedar tiruan aplikasi demo atau aplikasi Pi lainnya yang tidak dimodifikasi. Nah intinya ini adalah perkembangannya mungkin ya, atau ciri-ciri syarat aplikasi apa yang dibutuhkan nanti ketika di mainnet guys. Kemudian lanjut. Sebagai referensi data terkini mengenai variabel-variabel di atas adalah 8 juta pioner yang telah KYC termasuk KYC secara penuh dan tentatif. Jadi udah 8 juta syaratnya yang di atas tadi. Nih Fat geser lagi nih. Nah ini ya syaratnya 15 juta guys untuk KYC. Berarti kan tinggal sedikit lagi gitu kan. Tinggal 7 juta lagi yang mencapai itu tahun depan. Fat rasa nggak mustahil gitu kan. Ya semoga aja di pertengahan atau mungkin agak-agak belakang pun ya nggak apa-apa lah. Semoga saja gitu kan. Kemudian di sini 3,9 juta yang bermigrasi dan sekitar 40 aplikasi Pi nyata yang pada awalnya kami anggap memenuhi standar di atas. Kan tinggal sedikit lagi guys. Masa nggak sabaran sih? Masa kalian mau kena tipu, jual beli, koinnya hilang, kena hack, phishing? Please guys, sabar, hold on guys ya. Silahkan be patient, jangan sampai terburu-buru, nanti hilang tuh koinnya tuh. Oke ya, jadi ini teman-teman detail yang sudah disampaikan oleh core team terkait KYC, migrasinya berapa, kemudian utilitas aplikasinya berapa gitu kan. Meskipun masih banyak lagi. Di sini juga dijelaskan lanjutannya meskipun masih banyak lagi. Ya mungkin yang ngantri di belakang untuk aplikasi utilitas ini juga masih banyak guys. Tapi kan belum dicek secara menyeluruh mungkin ya. Kemudian aplikasi Pi Testnet atau memenuhi sebagian standar di atas yang dapat ditingkatkan agar memenuhi syarat sepanjang tahun. Oke? Very good and also splendid information guys. Terkait informasi di sini langsung aja to the point ya, yang sebelah sini ya. Intinya ya kita bersinergi teman-teman antara core team, teman-teman pioner, terus juga developer aplikasi juga. Nah, itu ya. Khususnya ini untuk mencapai tujuan KYC dan migrasi guys ya. Silahkan teman-teman diundang ya, teman-teman yang ada di tim kalian masing-masing atau pioner-pioner yang masih belum KYC. Sini disarankan ya semoga lebih banyak lagi teman-teman pioner yang udah bergabung, terlibat, mengajukan KYC dan sebagainya, oke? Nah pastinya untuk migrasi ya sabar guys ya, karena ngantri. Kurang lebih seperti itu, dan juga sasaran utilitasnya ya bergantung pada developer. Intinya kita saling bersinergi guys antara tiga itu ya.
Oke, kemudian kondisi yang ketiga teman-teman, syarat yang terakhir ini, tidak adanya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang akan menghambat keberhasilan jaringan terbuka. Nah itu ya teman-teman ya, jadi ini ada faktor eksternal juga. Seperti apa sih di luaran Pi Network nanti gitu kan. Singkatnya, peristiwa dunia mempengaruhi mata uang. Dan Pi pun demikian, meskipun kami tidak mengontrol apa yang terjadi di dunia, kami mengontrol peluncuran kami dan tidak akan membahayakan kerja keras dan dedikasi komunitas dengan perpindahan yang sembrono ke Open Mainnet. Intinya guys, to the point aja, Open Mainnet itu nggak sembarangan. Jadi dilihat juga dari faktor eksternal. Mungkin ada perang dunia, kayak mungkin ada COVID dan sebagainya. Itu adalah salah satu faktor juga yang mempengaruhi kinerja Pi Network guys. Oke, so langsung aja ke bawah. Jadi di sini ditekankan guys, pemilihan waktu Open Network perlu mempertimbangkan faktor-faktor global yang di luaran sana tuh ya. Dan faktor ini sudah disebutkan guys ya, yang tadi Fat jelaskan juga terkait perkembangan hukum, kemudian industri, pandemi, perang dan sebagainya ya. Jadi untuk hal-hal ini kan juga bisa saja sih menghambat peluncuran Open Mainnet atau launching Open Network guys. Oke. Di sini dengan tegas Core Team bilang kami berharap jaringan dapat mencapainya pada tahun 2024. Jadi untuk fix tahunnya diusahakan tahun depan itu sudah Open Mainnet atau Open Network. Tapi teman-teman jangan sampai di sini aja, kita lanjut dulu ya. Penjelasan di bawah di sini juga dibilang bahwasannya jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka Open Network atau Open Mainnet mungkin akan ditunda untuk memastikan transisi yang lebih sukses bagi semua pionir. Nah itu ya, pihak Core Team juga mempertimbangkan segala macam aspek ya, demi Open Mainnet ini benar-benar sukses, benar-benar bagus gitu kan. Secara keseluruhan, keputusan mengenai peluncuran Open Network atau Open Mainnet dan waktunya akan dibuat agar dapat memberikan manfaat terbaik bagi visi Pi, komunitas, dan jaringan. So, untuk spesifiknya ya kita sambil lalu ikut proses dan progresnya atau perkembangan di tahun depan ya. Kami tahu bahwa pengumuman ini akan disambut dengan kegembiraan dan kegembiraan dalam komunitas Pi. Ya, of course ya, karena ini yang kita nanti-nanti khususnya di Indonesia. Regulasinya ngeri-ngeri sedap. Jadi mohon Pak D jangan lama-lama untuk Open Mainnet ya, Pak D Nicholas ya. Lanjut guys, dan kami berharap setiap pionir mengambil tindakan sendiri untuk membantu mencapai tujuan di atas. Oke, kita selalu mendukung nih ya. Apalagi Fat selalu baik bacot gembar-gembor di channel ini spesial buat kalian ya. Dan juga timnya Fat pastinya, oke? Kami berharap semua pionir menikmati musim liburan akhir tahun yang menyenangkan. Ya, ini buat berita yang sangat, waduh, pastinya buat kita gembira guys ya. Dan menggunakan informasi ini untuk benar-benar terlibat dengan Pi dan komunitas kami guna berupaya menuju jaringan terbuka pada tahun 2024. Oke, itu guys ya. Jadi udah fix, yang banyak bacot, yang ngomong-ngomong negatif, wah kayaknya mustahil Open Mainnet. Nah, ini sudah ada informasi spesifiknya gitu kan, waktunya jelas, syarat-syaratnya jelas ya. Jadi untuk teman-teman haters yang ngomong-ngomong aneh, yang belum daftar Pi, silahkan daftar pakai kodenya Fat ya, biar kalian nggak nyesel guys ya. Udah kalian nggak ikut Pi Network, juga kalian nggak memanfaatkan momen halving Bitcoin dan bull run. Waduh, itu sudah jatuh ke timpa tangga tuh ya. Udah nyesel, nyesek, dan pastinya aduh stres kalian nanti. Oke lanjut guys ya. Berikut adalah beberapa tanya jawab penting untuk pengumuman ini. Jadi pengumuman intinya itu sudah selesai. Nah di sini untuk beberapa question answer, Fat jelaskan di sini biar kalian juga paham nih ya. Ini yang terakhir guys. Jadi jangan sampai di skip. Yang pertama nih, waduh, masih Open Mainnet pertanyaannya guys. Apakah ada jaminan Open Network atau Open Mainnet akan terjadi pada tahun depan 2024? Tidak ya, sekali lagi memang dilihat beberapa faktor yang di atas tadi guys ya. Jadi jangan langsung menyimpulkan udah pasti gitu. No, keliru guys, that's wrong ya. Semoga dan diusahakan ya terkait poin-poin di atas tadi. Tidak ada jaminan seperti itu, namun pengumuman ini menunjukkan rencana sebenarnya dan proses yang dimiliki tim inti untuk perpindahan.
Sekali lagi Fat ingatkan, kita pioner biasa yang ya ini kan gratisan gitu kan, pingin project ini sukses guys ya. Apalagi yang punya project ini, apalagi core team, pastinya nggak mau di enclose mainnet aja, mereka juga ingin menuju ke tahap akhir. Logic guys, think before bacot. Jadi pikir dulu dengan matang, jangan mudah kita itu ngomong yang aneh-aneh gitu kan. Oke, lanjut guys ya. So, jadi kurang lebih informasi di sini ya, nanti bakalan terus diupdate. Kita lihat progresnya seperti apa biar nggak terlalu lama guys ya. Jadi nggak ada jaminan guys ya untuk tahun depan. Tapi bener-bener tujuannya itu ingin banget 2024 itu sudah bisa open mainnet atau open network. Oke, nah semoga aja ya teman-teman ya. Biar nggak tahu lama, inti-intinya aja ya dari pertanyaan dan jawabannya guys. Bagaimana komunitas pioner dapat berkontribusi terhadap kemajuan kita menuju open network? Nah ini terkait posisi kita guys ya. Apakah kita juga ikut bisa membantu ya biar cepat open network? Nah di sini juga dijawab nih terkait pertanyaan kedua. Pergerakan jaringan terbuka pada tahun 2024 bergantung pada Anda. Jadi ya kita bener-bener kolektif guys ya. Semuanya kita ikut terlibat di sini guys. Kalau pingin cepet, maka teman-teman banyak undang KYC dan proaktif edukasi ya. Jangan sampai grup itu sepi kayak kuburan guys, oke? Kita selalu memberikan info update dan semangat buat teman-teman khususnya yang nggak paham cryptocurrency. Nah di sini lanjut terutama sasaran yang tercantum dalam kondisi 2 yaitu KYC, migrasi dan aplikasi developer guys, oke? Kurang lebih seperti itu teman-teman. Silakan invite atau undang tim kalian sebanyak mungkin KYC dan semoga juga migrasinya udah selesai juga ya. Kemudian yang terakhir adalah ekosistem utilitas Pi App, dimana kalau teman-teman punya kemampuan untuk membuat project, platform, ya silakan aja ya. Kalian kalau bisa ikutin juga di project ini. Karena tadi kan syaratnya kan 100 aplikasi yang sudah terverifikasi atau mainnet guys ya. Jadi ya tadi udah disebutkan 40, berarti kurang ya separuhnya lagi gitu kan. Dengan kondisi-kondisi ini pastinya teman-teman sudah tahu kan ada program yang terkait duta pengembang itu ya. Kalian dapat 1000 Pi. Nah ini Fat nggak jelasin secara panjang lebar ya, kurang lebih seperti itu. Poin ketiga juga dijelaskan ya teman-teman kalau bisa di-share ya ke luar ya atau ke pihak-pihak eksternal yang belum tahu Pi Network. Intinya pihak di luar project ini yang belum tahu biar menarik banyak perhatian di luaran sana guys ya. Khususnya ini untuk memanfaatkan pinet.com yang juga bisa terhubung di dunia luar bukan cuma pioner aja, oke? Kemudian yang di sini pertanyaan mengapa tujuan KYC dan migrasi dapat dicapai dan terutama bergantung pada komunitas. Ini lagi-lagi pertanyaan di kondisi 2 KYC dan migrasi ya intinya itu merupakan syarat kalau nanti kita mau ke open mainnet ya. Tadi 15 juta untuk yang KYC dan 10 juta yang migrasi, oke? Nah, di sini juga diinfokan bahwasannya untuk jumlah anggota pioner sekarang kan 47 guys ya. Nah targetnya juga tadi Fat sudah sampaikan biar nggak terlalu lama ya, semoga tercapai dalam kurun waktu yang nggak begitu lama di tahun depan guys, oke? Selanjutnya apa tujuan KYC dan mengapa ada penundaan pada beberapa akun? Nah ini sebenarnya udah problem-problem yang udah disampaikan sebelumnya ya. Pastinya sistem atau mekanisme yang dilakukan di KYC ini benar-benar ketat guys ya untuk menghindari akun palsu, pelanggaran kebijakan, pelaku kejahatan. Lagi kalian sudah mendengar info-info yang kemarin heboh-heboh itu ya di Binance, di FTX. Nah ini Pi Network benar-benar ingin kalau bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu, oke? Ada juga anti pencucian uang, kemudian mungkin seperti teroris, ya pokoknya yang negatif-negatif ya guys ya. Nah ini salah satu tujuannya, oke? Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau Fat baca satu persatu lama banget. Kemudian untuk selanjutnya jenis aplikasi Pi apa yang tidak dihitung sebagai aplikasi nyata untuk tujuan utilitas di kondisi 2. Ini dijelaskan jawabannya guys, aplikasi yang hanya merupakan replika atau contoh dari aplikasi Pi lainnya tanpa pembedaan yang berarti, melanggar kebijakan, kemudian yang cuma apa ya, hanya sensasi doang mungkin ya, nggak melibatkan teman-teman pioner atau user gitu kan, dan nggak memberikan manfaat, intinya seperti itu guys ya.
Jadi hati-hati jangan ikut project atau platform yang belum terverifikasi atau diakui oleh Pi Network. Nah, bisa jadi koin kalian tuh, wallet kalian nanti bisa jadi incaran. Hati-hati guys, oke? Jangan sembarangan, nggak usah terburu-buru, santai aja. Next, yang terakhir, biar nggak terlalu lama videonya guys, bagaimana kita bisa mengetahui kemajuan menuju tujuan Open Network pada tahun 2024. So, ini yang penting juga nih, biar teman-teman tahu nih, ya seperti apa sih nanti kemajuan atau progres atau developmentnya. Nah, di sini dijelaskan guys, pada tahun 2024, tim inti atau core team akan terus memberikan informasi terkini mengenai kemajuan jaringan pada kondisi 1 dan 2 melalui peta jalan atau roadmap atau pengumuman. Nah, intinya nanti bakalan terus diupdate ya. Jadi, silakan teman-teman jangan sampai melewatkan video-video yang Fat sampaikan. Siapa tahu nanti ada update dari core team, oke? Kemudian dengan cara ini, para pionir dan tim inti dapat memeriksa kemajuan kolektif kita, menilai di mana letak kesenjangannya atau permasalahannya ya guys ya, dan memfokuskan upaya kita untuk mencapai tujuan kolektif kita dalam transisi jaringan terbuka atau open mainnet pada tahun depan. Oke, itu saja guys ya, informasinya udah habis, nggak ada lagi. Silahkan share ke tim kalian untuk penjelasan yang detail ini, agar teman-teman pioner itu selalu aktif ya untuk menambang atau mining. Dan untuk hater, silahkan pakai kode referralnya Fat kalau kalian sudah insaf ya, daripada kalian nanti nyesel loh. Ini tahun 2024 besok sudah menjadi tahun yang direncanakan. Semoga saja ya, untuk syarat-syaratnya itu udah tercapai dan open mainnet-nya itu sudah bisa on atau launching guys. Oke, itu saja teman-teman ya, informasi yang kalian tunggu-tunggu ini terkait kedepannya kita mau ngapain ya. Jadi udah jelas teman-teman, untuk informasi-informasi yang di luar atau bumbu-bumbunya nanti Fat bakalan sampaikan di video-video selanjutnya. So, terima kasih ya, jangan lupa selalu dukung King Fat Channel untuk project besar ini. Thank you very much and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.